Seperti Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang terus menuntun kami, Allah yang nyata bagi setiap kami. Kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, tuntunanmu nyata, hadirat-Mu nyata Tuhan. Bahkan Engkau sangat nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu. Sampaikan Tuhan mandat yang daripada Tuhan. Sampaikan keinginan yang Kau ingin kami lakukan Tuhan melalui hamba-Mu. Sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti. Kami percaya dan kami lakukan. Kami menjadi pelaku firman. Kami mengalami perjanjian-Mu. Kami mengalami firman-Mu Tuhan. Kami mengalami segala rema yang Kau berikan pada setiap kami. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi semuanya dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah. Jangan lupa salam kasih keluarga Allah gitu saudara ya. Silakan duduk, diberkatilah oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa saudara. Terima kasih pelan presiden worship karena pelayanannya. Diberkatilah kita semua yang ada di sini, diberkatilah yang sedang mengikuti lewat online. Saya percaya kasih karunia Tuhan dilimpahkan luar biasa. Namun saya ingin mengulangi sekali lagi, ya tetap maskernya jangan dilepas gitu saudara. Tunjuk sebelah sudah tahu, maskernya jangan dilepas gitu saudara ya. Yang kedua, saya ingin ingatkan saudara lagi, karena kita pakai masker, ngomongnya kadang-kadang tidak terlalu terdengar. Jadi kalau saudara amin, tangannya gimana? Amin gitu saudara. Kalau saudara merasa diberkati, tepuk tangan gitu saudara. Secara spontan, pakai bahasa tubuh. Pakai apa saudara? Bahasa tubuh saudara. Sehingga kita bisa tetap hidup di dalam ibadah. Nah hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya, saya tahu dan percaya Tuhan sedang menyampaikan sesuatu yang penting yang akan atau ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Untuk tema bulan ini saudara, yaitu angin profetik Roh Kudus saudara. Jadi akan ada angin profetik Roh Kudus yang akan dihembuskan, yang akan disatangkan di tengah-tengah kita, yang akan berembus saudara. Angin ini bukan angin biasa, angin profetik dari Tuhan, angin profetik dari Roh Kudus saudara. Dan hari ini temanya lebih lagi angin keras yang dahsyat. Jadi Roh Kudus akan mengembuskan anginnya, bukan sekedar mengembuskan anginnya saja, tapi angin yang keras saudara, yang luar biasa saudara, yang dahsyat. Dan saya percaya setiap kali Tuhan mengembuskan anginnya atau nafasnya atau lawatannya, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Maka mujizat terjadi, maka kebangunan rohani terjadi, maka pertobat masal terjadi, maka keselamatan terjadi, maka kesembuhan terjadi, maka kelimpahan terjadi, maka kebangkitan kemenangan terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sehingga kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Jadi kita akan belajar Tuhan ingin mengembuskan angin profetik Roh Kudus. Adalah keinginan Tuhan, adalah janji Tuhan, adalah kerinduan Tuhan. Sungguh-sungguh saudara, bulan ini saudara, bahkan saya doakan hari ini saudara, Tuhan mengembuskan angin profetiknya. Kita akan belajar dari Yeskiel pasal 37 mulai ayat yang pertama. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dia diingkapi Tuhan, dia dikuasai oleh Tuhan, lalu dibawa oleh rohnya, yaitu Roh Kudus, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Jadi Yeskiel dibawa Roh Kudus di tengah-tengah lembah saudara.
ya kan di situ. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi saudara tangkap dulu ayat pertama, Roh Kudus datang, Roh Kudus bawa dia, taruh di tengah lembah, saudara. Lembah itu berbicara lembah kekelaman, saudara. Nah, di lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering, saudara. Nah, saudara, waktu saya baca ayat pertama, saya sudah langsung nangkep. Ini Tuhan sedang berbicara. Ini sama dengan kita saat ini. Ini sangat dengan Yesaya 60. Saat ini kita sedang ditempatkan di lembah kekelaman, saudara. Di tengah-tengah lembah kekelaman. Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita sedang dibawa masuk di tengah-tengah bangsa yang sedang kelam. Itu sama, saudara. Dikatakan, dan di lembah itu, saudara, dikatakan penuh dengan tulang-tulang. Kalau bicara tulang-tulang, itu bicara kematian. Orang yang sudah mati. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kematian. Ada banyak orang mati dalam pengharapan. Ada banyak orang mati di dalam sukacitanya. Ada banyak orang bahkan mungkin mengalami kematian dalam perjuangannya. Kematian dalam pekerjaannya. Mengalami kematian, saudara. Oh, saudara, dalam banyak hal di dalam kehidupannya, saudara. Saya baca ayat kedua dan seterusnya. Dan ia membawa aku melihat tulang-tulang itu ya berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak. Jadi dikatakan bukan hanya banyak, amat banyak, dikatakan sangat banyak, saudara. Sampai dikatakan sungguh, ini sungguh-sungguh yang amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Selain amat banyak, ditambah lagi amat kering. Artinya sungguh-sungguh kematian yang mengerikan, saudara. Lalu berfirmanlah padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, saudara, dikatakan ada banyak kematian. Kita sedang hidup dalam dunia yang gelap dan bangsa yang kelam. Banyak orang sedang mengalami kematian. Bahkan amat banyak dikatakan. Amat parah dikatakan, saudara. Kematian yang begitu banyak sekali. Tadi saya sudah cerita ada banyak kematian-kematian. Kematian keberanian. Kematian di dalam, ya mungkin termasuk rohaninya. Dulu punya kehidupan doa yang hebat. Akhir-akhir ini karena gak bisa ibadah lagi. Banyak orang kadang-kadang kehidupan doanya mati. Gak seperti dulu lagi. Dulu ibadahnya minggu mungkin bisa 2 kali 3 kali. Sekarang ibadah minggunya mati, nggak ada lagi misalnya gitu. Dulu pelayanannya gigi saudara. Sekarang pelayanannya seolah-olah mati, nggak ada lagi karena nggak bisa offline, nggak bisa ketemu. Ada banyak kematian. Oh dulu pekerjaannya baik sekali lancar, kena PHK saudara. Ada kematian, bahkan mungkin usahanya sendiri juga sama. Ada banyak sekali, saudara. Di sini dikatakan yang mengalami kematian, bahkan kematian yang sangat parah sekali. Nah ini keadaan dunia akhir zaman, ini juga keadaan saat ini, saudara. Lukas 21 ayat 26 dikatakan orang akan mati ketakutan. Dikatakan pada akhir zaman akan banyak orang mati. Matinya mati ketakutan karena kecemasan, karena takut, cemas. Nanti kalau kena COVID gimana? Nanti kalau di PHK gimana? Nanti kalau utangnya nggak bisa bayar bagaimana? Nanti kalau di penjara bagaimana? Nanti kalau ini. Jadi takut banyak, saudara. Sehubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Jadi banyak sekali orang mati, saudara. Kadang-kadang sungguh-sungguh mati karena masalah, mati karena penyakit. Tapi saudara dikatakan akhir zaman, bahkan saat ini akan banyak orang mati pengharapan, mati perjuangan, mati pelayanannya, mati dalam kehidupannya. Bukan hanya karena masalahnya saja, tapi cemas. Dunia gelap, bangsa-bangsa kelam. Kelam itu cemas. Banyak orang mati karena kecemasan. Saya sudah berulang-ulang
ya sering memberikan ilustrasi tentang ya apa yang pernah ada legenda di Baghdad. Ada di sana satu kali di sana sedang dilanda juga wabah, saudara. Lalu ada seorang sedang naik kuda, ya keluar dari kota itu menuju ke tempat lain. Di tengah jalan ketemu El Maut, saudara. Serba hitam, kudanya hitam, mukanya hitam, semuanya hitam. Lalu tanya, mau kemana El Maut? Mau ke kota Baghdad. Ngapain? Ngambil orang mati. Mati kenapa? Karena penyakit sampar. Jumlahnya berapa? Kalau ada yang ingat, saudara, 8.000 katanya. Lalu orang itu kaget, ada penyakit sampar yang mati sampai 8.000. Indonesia berapa, saudara? 5.000 kalau salah ya. 8.000, kok banyak? Lalu El Mautnya itu cerita, ini belum banyak. Sebentar lagi ada El Maut yang kedua yang juga akan datang, juga mau ngambil orang mati. Ada lagi orang mati. Oh, ada El Maut kedua, datang lagi. Mati kenapa kalau yang kedua ini? Mati karena takut kalau kena nanti sampar. Jadi, wah ini ada sampar di mana-mana. Kalau aku kena gimana? Kalau keluargaku kena gimana? Nanti gimana keluargaku? Nanti gimana pekerjaanku? Nanti gimana ladaku? Takut kalau kena, takut kalau kena, takut kalau kena. Ya takut, saudara. Lalu akhirnya jadi stres, saudara. Sedih, saudara. Stres, saudara. Akhirnya jadi stroke, saudara. Akhirnya selek, saudara. Banyak yang mati sebetulnya bukan sungguh-sungguh kena masalah. Mati kalau nanti kena masalah gimana? Mati kalau nanti hancur ekonominya gimana? Mati kalau nanti ngalami A, B, dan C. Itu situasi. Saat itu ya Yeskia ditaruh di tengah-tengah itu. Lalu Tuhan tanya, masalah ini ya tulang kering bisa dihidupkan kembali atau tidak? Juga saat ini bicara masalah COVID ini bisa diselesaikan atau tidak? Krisis ekonomi bisa diselesaikan atau tidak? Jawab Yeskia apa? Tidak tahu Tuhan. Saat ini semua juga enggak tahu. Betul enggak? COVID ini ya vaksinnya apa? Enggak tahu kalau jujur. Minimal belum tahu. Ini obatnya apa? Enggak tahu lah. Pokok semua sedang gelap. Enggak tahu. Karena memang dalam kegelapan. Betul saudara? Oh enggak tahu. Enggak tahu. Kapan selesai? Enggak tahu pokoknya gitu saudara. Itu keadaan saat itu. Dan itu juga keadaan saat ini. Tadi saya katakan saudara, kali ini saya percaya sekali ini yang sedang Tuhan katakan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah padang gurun dan lembah seperti ini. Saudara, sekalipun gak ngerti, ya banyak orang juga ngerti. Oh kenapa kok begini, kenapa begitu. Gak tahu jalannya gimana. Hanya Tuhan yang bisa memberitahu saudara. Sekarang ayat 4 dan seterusnya. Lalu firman-Nya padaku, bernubuatlah. Jawabannya, jalan keluarnya, bernubuatnya. Kita enggak tahu. Ya, bisa dipulihkan kapan? Apa obatnya? Apa vaksinnya? Bagaimana caranya? Sudah enggak masalah. Yang penting bernubuatlah. Dikatakan bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakan kepada mereka, hei tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Begini firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Jadi disuruh nubuat. Aku memberikan nafas hidup kepadamu. Bukan kematian. Disuruh nubuat. Aku memberikan nafas hidup kepadamu. Supaya kamu hidup kembali. Dikatakan. Supaya hidup kembali. Gak tahu bisa hidup gak. Sekarang dinubuatkan. Supaya kau bisa hidup. Tuhan memberi nafas hidup. Aku akan memberi urat-urat kepadamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Supaya masalah ini bisa diselesaikan. Supaya masalah diubah menjadi mahkota. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara. Supaya kamu bisa hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya orang bisa tahu Tuhanlah jawaban. Dari Tuhanlah ada kehidupan. Dari Tuhanlah ada pertolongan. Dari Tuhanlah ada mujizat. Dari Tuhanlah ada pembalikan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku. Dan segera sesudah aku bernubuat terdengar suara. Dan waktu Yeskia percaya, waktu Yeskia nanggapi, waktu Yeskia lakukan amanat dari Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mulai bernubuat saudara. Lalu dikatakan sesuatu terjadi saudara. Saya bacakan lagi. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku.
Dan segera saudaraku bernubuat, terdengar suara. Sungguh suatu suara berderek-derek. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya. Lihat, urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Luar biasa sekali. Saudara perhatikan. Ya sekalipun tidak tahu. Diberi jalan oleh Tuhan. Nubuatkan. Sampaikan isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan adalah kehidupan, bukan kematian. Isi hatinya Tuhan kesembuhan, bukan makin hancur. Isi hatinya Tuhan anak-anak diberkati, bukan kekurangan. Isi hatinya Tuhan anak-anak berhasil. Isi hatinya Tuhan anak-anak aman. Anak-anak dalam perlindungan. Anak-anak dalam kasih Tuhan. Anak-anak dipakai Tuhan. Bangkit jadi terang. Nubuatkan. Dan waktu dinubuatkan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Itu amanat dari Tuhan. Saat ini kita ditempatkan di lembah kegelapan, lembah kekelaman. Ya, banyak tulang kering, kematian di mana-mana. Kematian secara fisik, kematian secara mental, kematian saudara dalam kehidupan rohaninya. Banyak kematian, kematian di dalam bisnisnya. Enggak tahu semua. Ada satu yang Tuhan perintahkan, nubuatkan apa yang dirindukan Tuhan, nubuatkan apa yang ingin Tuhan lakukan, nubuatkan janji daripada Tuhan, nubuatkan rema yang sudah Tuhan katakan. Betul saudara? Nah, saat Yeskiel melakukan sesuatu terjadi, tetapi mereka belum bernafas. Sudah mulai ada kegerakan. Sudah mulai tulang-tulang yang berserakan kumpul. Orang sudah mulai datang. Sudah mulai ada uratnya lagi. Dulu cerai-berai, sekarang mulai dihubungi lagi. Sudah ada dagingnya. Sudah ada kulitnya. Mulai saudara. Oh, ada sesuatu yang sedang terjadi. Tapi masih belum ada kehidupan. Ya, sudah wujud. Tapi masih mati, masih mayat, saudara. Belum ada kehidupan luar biasa. Lah apa yang dikatakan Tuhan berikutnya? Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuat kepada apa saudara? Nafas hidup itu bernubuat kepada apa saudara? Jadi yang pertama, jangan berhenti bernubuat. Saudara mungkin sudah bernubuat, ada hasilnya sedikit, tapi tetap belum ada ya hasil yang nyata. Jangan berhenti berbuat. Saudara, jangan berhenti menubuatkan janji Tuhan, rema Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, firman Tuhan, saudara. Ya, jangan berhenti. Yang berikutnya, sekarang ada lagi perintah, bernubuatlah pada nafas hidup itu. Apa nafas hidup itu, saudara? Nafas hidup itu dalam bahasa aslinya, nafas itu ditulis ruah. Ruah itu kadang-kadang diterjemahkan nafas, kadang diterjemahkan angin, kadang-kadang diterjemahkan yang paling sering roh, ruas, angin Roh Kudus. Roh Kudus artinya, saudara. Saya katakan saudara di sini, nafas Allah, roh Allah artinya begitu saudara. Lah dikatakan sekarang bernubuat ya dengan roh Allah, bukan hanya secara kita manusia, bukan karena kita mengucapkan saja, bukan hanya karena kita mengimani saja. Tapi sekarang libatkan roh Allah yang bergerak. Roh Allah yang akan berkarya. Bernubuat dikatakan. Akan roh nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakan kepada apa? Nafas hidup itu. Katakan kepada roh Allah. Katakan kepada Roh Kudus. Beginilah firman Allah. Hai nafas hidup. Roh Allah datanglah dari tempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali, mulai berseru pada roh Allah, datanglah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, lawatlah Roh Kudus, adakan kebangunan rohani, revival is coming, kebangkitan didatangkan, angin Roh Kudus datang, api Roh Kudus datanglah. Saudara tangkap, saat ini hanya Tuhan yang bisa menghidupkan. Saat ini hanya Tuhan yang bisa jadi jawaban. Saat ini hanya Tuhan. Dunia dalam kegelapan
Betul? Enggak ada yang tahu. Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Yang bisa membuat kemuliaan Tuhan nyata. Yang bisa membuat Yesaya 60. Semua sampai terjadi. Hanya apa? Terang Allah. Roh Allah datang. Terang Tuhan datang. Angin Roh Kudus datang. Api Roh Kudus datang. Ya, nafas Allah datang. Roh Allah berembus. Roh kita dihidupkan. Api Roh Kudus menyala. Berkobar-kobar dalam Tuhan. Kebangkitan. Kebangunan rohani. Terjadi kedahsyatan Tuhan. Hanya Roh Allah. Enggak bisa diatasi dengan metode manusia. Enggak bisa diatasi dengan kekuatan manusia. Enggak bisa diatasi dengan apapun. Kecuali terang Tuhan. Kecuali angin Roh Kudus. Kecuali nafas Allah. Nafas kehidupan Allah. Kecuali Roh Allah. Yang membuat orang yang mati karena dosa dihidupkan kembali. Lahir kembali. Dibangkitkan dalam Tuhan. Bahkan menjadi tentara Allah. Itu pesan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh saat ini saudara. Jangan berjalan sendiri. Sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Kudus. Hanya Roh Allah. Hanya angin Roh Kudus. Hanya ruah yang bisa mendatangkan kehidupan yang sesungguhnya. Dia itulah nafas Allah. Dia itulah yang memberi kehidupan dalam manusia. Waktu manusia diciptakan, tubuhnya sudah jadi. Sama seperti itu. Masih mayat. Bagaimana manusia diciptakan dari tanah. Akhirnya bisa punya kehidupan. Berembuslah Tuhan. Ya, nafas hidup dimasukkan. Ruah dimasukkan. Rohnya dimasukkan. Kehidupan dimasukkan. Maka menjadi makhluk yang hidup. Tepuk tangan yang meriah saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya padaku. Dia menanggapi perintah Tuhan. Dan nafas hidup itu. Ruah itu. Roh Allah itu. Nafas Allah itu. Api Allah, terang Allah itu. Masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Jadi akhirnya hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Satu tentara yang sangat besar. 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 Itu yang diajarkan saudara. Sejak kita bisa tangkap. Ini adalah termasuk tadi pesan Tuhan. Ini adalah perkataan ilahi. Yang sudah disampaikan pada kita. Yang akan dilakukan. Tuhan ajarkan melalui Yeskiel. Kita juga bisa belajar apa yang Tuhan lakukan untuk gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dikatakan saudara, turunlah dari langit satu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras. Saudara dengar, inilah angin Allah. Inilah nafas Allah. Inilah ruah Allah, saudara, berhembus dengan keras dikatakan. Bukan hanya, ada saja. Bukan hanya bisa dirasakan. Berhembus dengan keras. Angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan apa? Roh Allah. Penuhlah mereka dengan apa? Ruah. Penuhlah mereka dengan apa? Api Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sama, saudara, saat angin Roh Kudus berembus, maka terjadi pemulihan, maka terjadi kehidupan. Saat itu kalau saudara perhatikan juga sedang murid-murid mengalami kematian, mati dalam pengharapan. Dulu mereka berharap Yesus jadi raja. Mereka bisa jadi mungkin menterinya. Yesus akan terus menyertai mereka. Yesus ada bersama mereka. Tapi Yesus menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib. Ya dikubur, bangkit pun. Yesus berkata, aku akan naik ke surga. Seolah mereka itu kehilangan. Mungkin mereka sudah mati dalam pengharapan, mati dalam keberanian. Mati saudara dalam visi mereka. Sekali lagi hanya Roh Allah,
saat mereka dilanda Roh Allah, mereka dipulihkan. Untung Yesus ingatkan, tunggu janji Bapa bahwa kamu akan dipenuhi oleh ruah, kamu akan dipenuhi oleh angin Roh Kudus, kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kamu akan dipenuhi oleh Roh Allah. Dan saat angin Roh Kudus datang, saat api Roh Kudus menyala, saat mereka penuh Roh Kudus lah, maka saudara, keberanian yang mati hidup, maka pengharapan yang mati hidup, maka pelayanan yang mati hidup. Bahkan mereka dibangkitkan menjadi tentara yang besar, menjadi rasul-rasul yang membangun gereja mula-mula. Dipakai Tuhan, bawa Injil dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya ini yang sedang Tuhan katakan. Tuhan akan memberi. Maka saya ajak saudara, bergeraklah secara profetik mengikuti angin profetik Roh Kudus. Belajar peka saudara, belajar menangkap pesan Tuhan ini, belajar berani percaya, belajar bertindak melakukannya. Saudara bisa perhatikan pada waktu Tuhan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, akan ada ruah datang. Engkau akan dipenuhi dengan ruah, engkau akan dipenuhi dengan Roh Allah, engkau akan dipenuhi dari kuasa Tuhan. Saat Roh Allah memenuhi engkau, maka engkau akan terima kuasa, maka engkau akan penuh kemenangan, maka engkau akan menjadi saksiku, saudara. Saat Tuhan Yesus berkata, saat itu di Alkitab disebutkan ada 500 orang lebih yang mendengar. Saya bersyukur ada 120 orang yang berani percaya, ada 120 orang yang berani menanggapinya. Yang lain hanya sekedar dengar, hanya sekedar datang dengar, tapi tidak menangkap, tidak mempercayai, tidak menanggapi, tidak bergerak untuk sungguh-sungguh melakukan amanat dari Tuhan, petunjuk Tuhan. Jangan pergi, tunggu di Yerusalem, naik ke loteng Yerusalem, tunggu sampai janji itu digenapi. Janji itu pasti, janji Bapa pasti. Enggak akan dipenuhi Roh Kudus, ruah akan datang, kuasa Tuhan akan datang, enggak akan diperlengkapi, enggak akan bergerak dengan kuasa, enggak akan dipakai Tuhan membangun gerejanya. Ada 120 orang yang menanggapi. Saudara, petunjuk Tuhan, mereka kumpul. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-10. Tepat waktunya Tuhan, maka ruah datang, maka ruah dicurahkan, maka angin Roh Kudus yang keras datang, maka api Roh Kudus menyala hingga atas mereka, maka mereka dipenuhi Roh Kudus. Betul? Saya tambah saudara, saat Tuhan, saat ruah datang, saat angin Roh Kudus kita terima, kita bukan hanya dipulihkan biasa. Ini akan terjadi pembalikan yang luar biasa sekali. Saya ajak saudara lihat, murid-murid saat itu sudah mati pengharapan, sudah mati iman, sudah mau undur, sudah mau kehilangan pelayanannya. Bukan hanya dipulihkan, sekarang mulai percaya lagi. Bukan dipulihkan, sekarang mulai punya pengharapan lagi. Bukan dipulihkan, sekarang mau mulai lagi. Bukan hanya sekedar dipulihkan seperti dulu. Sekarang dipulihkan, bahkan dipakai menjadi tentara Allah, menjadi rasul Allah, menjadi pengukir sejarah yang membawa kegerakan Injil sampai ujung bumi. Saat Roh Allah melanda, kita bukan hanya sekedar dipulihkan, tapi dibawa Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Saya ajak saudara lihat tadi, Yesaya juga sama. Masih ingat Yesaya tadi? Diajak penglihatan bangsa Israel. Saudara, mereka selalu berkata, pengharapanku mati. Ya, kesempatanku mati. Tuhan berkata, itulah karena perkataan mereka yang salah. Mereka selalu berkata sendiri, gak ada pengharapan lagi, gak ada kesempatan lagi, sudah mati semua. Maka mereka mengalami seperti yang mereka katakan, betul gak? Lalu ada petunjuk dari Tuhan. Kalau untuk murid-murid, petunjuknya jangan pergi, tunggu di Yerusalem, naik loteng Yerusalem, tunggu. Waktu mereka taat, mereka dapat. Sekarang petunjuk untuk Yesaya, ya nubuatkan,
Engkau nggak tahu nggak apa-apa, nubuatkan. Nggak tahu caranya nggak apa, nubuatkan saja. Hatinya Tuhan, nubuatkan saja. Kerinduannya Tuhan, nubuatkan saja. Firman Tuhan, apalagi kalau engkau dapat rema, nubuatkan saja. Sudah nggak usah mikir yang lain. Tuhan berkata, tahun ini tahun kemuliaan. Nubuatkan saja, nubuatkan saja. Oh, tulang akan bersatu. Nubuatkan saja, akan ada urat, akan ada daging. Nubuatkan saja, akan ada kulit. Maka terjadi. Nubuatkan saja. Roh Allah, ruah berembus dari segala penjuru, masuk di dalamnya, hidupkan. Betul? Nanggapi. Dan hasilnya apa? Hasilnya bukan sekedar tulang kering ini sudah bisa bangkit. Oh, ya masih cacat sedikit karena dulu kena tembak kakinya. Oh, hidup, tapi cacat bukan. Oh, dihidupkan kembali. Lalu mereka pulang ke rumah, sudah selesai. Yang mati dihidupkan. Ya. Bukannya sekedar hidup jadi manusia. Saudara baca tadi. Setelah itu mereka dihidupkan. Lalu apa? Menjejakkan kakinya. Mulai jadi pasukan. Mulai jadi tentara. Bukan jadi orang hidup saja. Bukan dari orang mati dihidupkan saja. Bangkit mulai. Jadi pasukan. Jadi tentara Allah. Bahkan pasukan Allah yang sangat dahsyat. Yang sangat besar. Tulisannya sangat besar. Sangat dahsyat. Itu yang direncanakan Tuhan. Kita sama. Tuhan rencana apa? Kemuliaan. Terjadi dalam gereja kita. Terjadi dalam hidupku. Kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Betul? Tapi Tuhan berkata melalui apa? Yesaya 60. Dunia gelap, bangsa kelam. Betul? Tulang-tulang kering berserakan. Gak ada pengharapan. Kita jangan fokusnya pada tulang kering. Kita jangan fokusnya pada kegelapan. Kita jangan fokusnya kepada kekelaman. Kita perlu tahu ini keadaannya seperti ini. Kita perlu tahu ya hal tertentu. Tapi yang lebih penting lagi, nubuatkan apa yang Tuhan katakan. Sejak mulai sekarang, lakukan, tanggapi pesan Tuhan. Katakan, tahun ini kemuliaan Tuhan datang dalam hidupku. Tahun ini kemuliaan Tuhan datang atas keluargaku. Tahun ini kemuliaan Tuhan nyata atas hidupku. Nyata atas kelompok selku. Nyata atas pelayanku. Nyata atas gerejaku. Terpancar atas bangsaku. Indonesia tercinta. Ini tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betul? Lalu nubuatkan. Terang Tuhan datang. Dunia boleh gelap dan kelam. Sajak saudara, jangan ngomong lagi. Ini sulit kerja. Jangan. Saudara tidak ditentukan ikut sulit. Kita memang taruh di tengah. Dunia yang gelap. Di tengah bangsa yang kelam. Tapi Tuhan sudah berkata. Terangku datang. Akan tulang itu bersatu. Kesatuan rumah tangga akan terjadi. Akan ada urat. Hubungan tetap ada dalam kelompok sel. Akan ada daging. Berkat akan ada. Akan ada kulit. Pelindungan tetap ada. Betul? Bahkan akan ada lawatan besar. Ruah itu akan dicurahkan. Oh, terang dalam seluruh kehidupan kita. Saudara harus mulai menubuatkan. Apapun keadaan. Jangan ikut dunia. Dunia ngomong sulit, saudara juga ngomong sulit. Dunia ngomong hancur, saudara jangan ngomong hancur. Betul, memang itu dikatakan. Dunia dalam kegelapan. Tuhan yang ngomong, itu dunia. Tapi Tuhan tidak ngomong kita gelap. Tuhan tidak ngomong kita kelam. Tuhan ngomong kita diterangi. Tuhan ngomong semuanya diterangi. Tuhan ngomong kita bangkit jadi terang. Tuhan ngomong kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Katakan yang dikatakan Tuhan. Jangan sesuai dengan kondisi. Keadaan tidak menjamin. Jangan menurut kataan manusia. Jangan menurut kataan orang. Kalau Hizkia ngikuti terus perkataan bangsa itu. Memang keadaannya hancur. Memang sudah gak ada harapan. Hizkia ikut hancur. Hizkia diberitahu hatinya Tuhan. Hizkia disuruh mengucapkan hatinya Tuhan. Hizkia disuruh mengucapkan rencana Tuhan. Nubuatkan janji Tuhan. Nubuatkan rencana Tuhan.
Betul. Ini ada kuasa. Betul? Betul? Hatimu percaya. Pikiranmu yang positif. Ucapanmu yang benar. Saudara dengar. Ini saatnya. Tuhan sedang ngajari kita. Bagaimana angin Roh Kudus berhembus dengan kencang dalam hidup kita. Berhembus dengan kencang dalam keluarga kita. Berhembus dengan dahsyat dalam pelayanan kita. Berhembus dengan dahsyat dalam studi pekerjaan kita. Berhembus dengan dahsyat dalam kelompok usaha kita. Dalam gereja kita. Dalam bangsa kita. Betul? Sedang diajari. Saat ini tangkap mandat Tuhan. Ucapkan petunjuk Tuhan. Ucapkan perkataan. Tadi saya katakan, ini Tuhan sedang memberikan pewahyuan. Ini Tuhan sedang memberikan satu perkataan, petunjuk apa yang harus kita lakukan. Tangkap. Seperti 120 murid. Seperti Hizkia. Maka saudara akan lihat. Tiba-tiba ada kehidupan. Tiba-tiba mulai bangkit. Tiba-tiba dipakai Tuhan. Hal yang luar biasa. Malah dikatakan saudara. Setelah itu orang lihat kemuliaan. Bangsa-bangsa datang. Sampai raja-raja datang. Yang jauh datang. Nggak bisa datang. Ya didatangkan. Jadi keadaan seperti ini bukan membuat gereja undur. Justru panen raya. Hujan pertobatan. Hujan keselamatan. Oh Tuhan gak bisa dikalahkan oleh keadaan. Tuhan membalik keadaan. Masalah menjadi mahkota. Aniaya menjadi anugerah. Krisis menjadi Kristus bekerja secara dahsyat. Secara luar biasa. Ruah Kristus dicurahkan. Diembuskan. Betul. Sejak saudara bisa tangkap. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Jangan berpikir seperti dunia berpikir. Jangan percaya seperti dunia percaya. Jangan bicara seperti dunia bicara. Karena posisi kita beda dengan dunia. Tuhan sudah berkata, dunia memang gelap. Bangsa-bangsa memang gelap. Tapi kita enggak. Kita terang. Kita diterangi. Kita pancarkan terang. Kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia. Percaya seperti yang Tuhan katakan. Berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Berkata seperti yang Tuhan katakan. Jangan seperti dunia. Kalau seperti dunia nggak ada bedanya. Dunia nggak bisa cari Tuhan melalui hidup kita. Apa bedanya? Orang Kristen malah lebih ketakutan dari dunia. Kalau sudah gini diam semua. Apa aku termasuk ya? Tapi betul saudara. Itu pesan Tuhan. Nah, saya akan tutup ada satu pesan Tuhan. Saya akan tutup ada satu pesan Tuhan. Berapa hari yang lalu, saya rasa Tuhan ingatkan, kita mulai, Tuhan beri panggilan. Katakan, panggilan. Panggilan membangkitkan Pondok Daud global. Saya ulangi ya, tolong dikeluarkan. Panggilan membangkitkan. Membangkitkan apa? Pondok Daud apa? Global. Saya ajak saudara tanggap ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar praise and worship. Ya, minggu yang lalu sudah belajar ya. Praise and worship itu apa? Sangat disukai Tuhan. Itu kesukaan Tuhan. Tuhan ingin akhir zaman Pondok Daud dipulihkan. Pondok Daud itu praise and worship. Itu tempat kesukaan Tuhan. Betul saudara? Kalau Pondok Daud dipulihkan, maka akan terjadi seperti zaman Daud. Tuhan sangat senang. Ada tempat kesukaan. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan beri kemenangan. Tuhan lakukan mujizat. Kemudian Tuhan dinyatakan atas kerajaannya. Kerajaannya yang sudah hancur mati. Penuh kemuliaan Tuhan. Benar? Itu zaman Daud. Zaman disuruh pulihkan. Kita bersyukur saudara. Kita bersyukur. 10 tahun lebih gereja kita Solo sudah. Dan kita tahu diberkati luar biasa. Saudara dengar semua kesaksian, termasuk tadi yang kesaksian. Betul? Pondok Daud. Pondok Daud. Di kesaksian terus gak ada habis-habisnya. Sampai sekarang harusnya di PHK. Gak ngerti malah akhirnya Tuhan buka jalan yang lain. Malah uang melimpah. Oh justru bukan kekurangan. Limpah-limpah. Ada orang ngalami banyak sekali saudara. Dulu usahanya ini. Sekarang gak bisa laku lagi. Lalu dapat hikmat Tuhan. Malah kewalahan gak karuan. Tapi hanya orang yang dapat apa?
Hikmat Tuhan. Hanya orang yang dapat apa? Terang Tuhan. Hanya orang yang dapat apa? Kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang dapat apa? Berkat Tuhan. Hanya orang yang bisa terima terang Tuhan. Hanya orang yang bisa terima Ruh Allah bekerja. Ngalami breakthrough luar biasa. Betul ya saudara ya? Nah, itu 10 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu Tuhan berkata, sekarang keluarga Allah di mana-mana, setiap kota yang ada gerejanya, bangkitkan, bangun. Kita bangun, tiba-tiba banjir mujizat. Betul? Lawatan, tiba-tiba tsunami mujizat. Klaten ada, Wonogiri ada, Jakarta ada, Jogja ada, ya Surabaya ada, Semarang ada, di mana-mana. Betul? Lalu sekarang ada pandemi. Sekarang dibuat nggak bisa ibadah di gedung gereja. Pondok Daud juga belum bisa, betul nggak? Saya sudah berkata, bagi saya Tuhan izinkan gereja seluruh dunia nggak bisa ibadah di gedung gereja, ada tujuannya. Tuhan ingin gereja Tuhan menggunakan teknologi hebat air zaman yang sudah disediakan Tuhan, yang selama ini gereja tidak gunakan. Apa? Media internet. Kenapa saya berkata ini teknologi air zaman yang Tuhan sudah sediakan, kita belum gunakan dulunya. Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia, Yesus datang kedua kali. Sudah datang dulu ya. Saat Yesus begitu datang menjajakan, langsung sekejap seluruh dunia orang bisa melihat. 20 tahun yang lalu kita nggak bisa ngerti apa ini caranya. Masa bisa Tuhan Yesus datang di satu tempat sekejap seluruh dunia belum bisa tahu. Tapi saat ini kita tahu. Seperti sekarang di sini saya sampaikan khotbah, sekejap seluruh dunia bisa mendengarkan khotbah ini. Betul nggak? Itu teknologi yang disediakan Tuhan untuk gerakan air zaman. Tapi jarang sekali gereja itu menggunakan dunia untuk kemajuan dunia, untuk kegerakan dunia. Tuhan izinkan gereja seluruh dunia tutup kali ini. Berbulan-bulan dipaksa gunakan internet, dipaksa gunakan media. Kemarin dari Madiun minta saya pemuritan, mereka gebiar pemuritan, saya ya masuk di situ ngarahkan pemuritan mereka. Saya cerita ini lalu saya tanya, saudara, sebelum ada pandemi, sebelum ada gereja ditutup, di Madiun ada gereja berapa yang menggunakan media internet online? Saudara tahu nggak ada berapa gereja? Ada berapa gereja? Kemarin saya tanya di Madiun, ada berapa gereja yang sebelumnya sudah menggunakan media internet untuk beritakan Injil? Kira-kira tebak saja berapa? Berapa butik? Berapa? Kok bisa tahu satu? Oh, ya dia kata benar. Saya bilang hanya satu, Pak. Wah, saya pikir hebat ya. Berarti sudah ada. Saya tanya satu. Betul tak? Lalu saya berkata, sekarang ada berapa? Semua gereja dipaksa buat online. Kalau enggak, gerejanya enggak bisa jalan. Semua gereja, betul? Injil tersebar di mana-mana. Setelah itu baru offline, diberi kesempatan lagi pada Tuhan. Maka saya katakan 100% online, 100% offline. Tetap itu gerakan. Dan yang saya heran, satu itu siapa ya? Saya mau tanya. Lalu mereka menjawab, Madiun itu dulu hanya ada satu saja. Saya tanya siapa? KA, keluarga Allah. Saya tertawa. Oh, ternyata gereja kita. Gereja kita memang sudah puluhan tahun. Tuhan berkati dengan media. Saudara dengar, ini kesempatan. Tuhan akan lakukan yang besar. Sekarang kembali Pondok Daud tadi. Saudara dengar, global. Kita sudah diberkati dulu Widuran 10 tahun yang lalu. Lalu diberkati semua gereja lokal kita. Offline, ada betul? Sekarang enggak. Pakai online kita. Sekarang ada live 24 jam toh? Betul enggak? Tuhan katakan, ayo kumpulkan. Semua ada panggilan dari Tuhan. Siapa yang mau bergabung jadi pasukan Pondok Daud
online. Yang mau persembahkan waktunya, daftarkan seperti dulu Solo. Saudara siap, hari apa, jam berapa, semua kompak. Nanti akan dikeluarkan juga di layar ya, siaran kita Pondok Daud. Tugas jam ini siapa. Ganti jam lagi, petugasnya siapa. Semua, baik yang di Solo, baik yang di luar kota, baik yang di luar pulau, baik yang di luar negeri, semua bisa daftar jadi petugas Pondok Daud secara online. Sehingga di mana-mana sudah dengar, Pondok Daud adalah pujian penyembahan yang mendatangkan hadirat Tuhan, yang mendatangkan terang Tuhan, yang mendatangkan kuasa Tuhan, yang mendatangkan karya Roh Kudus. Saat itu dibuat di mana-mana, bisa ribuan di Solo, bisa puluhan ribu di Indonesia, bisa ratusan ribu di dunia. Di mana-mana ada mezbah bagi Tuhan, di mana-mana ada tahta Tuhan, di mana-mana ada hadirat Tuhan, di mana-mana ada terang Tuhan. Itulah terang Tuhan turun atas dunia yang gelap. Itulah saatnya terang Tuhan percaya. Jadi berkat. Saya percaya ini mandat lagi. Saya dorong saudara yang bisa tangkap. Saya doakan saudara bisa tangkap. Saudara masuk gerakan ini. Saya percaya saatnya saudara lihat pasukan besar, tentara besar di seluruh dunia. Tentara rohani. Daud itu punya rohani, punya lahiriah. Akan terjadi terang Tuhan. Percaya di mana-mana. Bahkan jutaan. Saya percaya saudara. Itu yang sedang Tuhan katakan. Itu yang sedang Tuhan panggil. Itu amanat. Itu panggilan. Kalau kita berani tangkap. Kita lakukan. Seperti 120. Lakukan. Mandat. Seperti Hizkia. Lakukan. Petunjuk mandatnya. Kita lakukan. Perkatakan. Nubuatan rencana Tuhan. Panggilan Tuhan. Kita bergabung. Jadi satu. Pondok Daud global. Seluruh dunia. Jadi satu. Besok kalau sudah offline. Setiap kota tetap ada. Ada online. Ada offline. Di mana-mana. Ada hadirat Tuhan. Ada terang Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Dunia yang gelap diterangi. Saya tidak perpanjangkan firman. Tapi saya ajak saudara tangkap ini. Kita doakan bersama-sama. Semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri saudara. Ya. Biar kita bisa tangkap. Ada rencana Tuhan karena yang dahsyat. Yang luar biasa. Saat itulah kita akan lihat Yesaya 60 digenapi. Bahkan ayatnya akan muncul. Ayat terakhir gongnya. Yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Amin. Setiap saudara, saya percaya, saya nubuatkan. Ada dokter-dokter yang hebat dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Ada pengusaha-pengusaha yang hebat dibangkitkan Tuhan. Ada pejabat-pejabat yang hebat dibangkitkan oleh Tuhan. Ada budaya-budaya yang hebat dibangkitkan Tuhan. Setiap kali krisis selesai, muncul orang-orang baru yang dibangkitkan. Amin. Benar. Saat terang Tuhan ini akan muncul. Saudara bisa tangkap, saudara akan dipakai. Orala pasakara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Tangkapi Tuhan, tangkapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah rema. Kami percaya ini adalah pewahyuan-Mu. Kami percaya ini adalah petunjuk-Mu Tuhan. Kami bukan hanya dengar khotbah, tapi kami sedang dengar perkataan-Mu. Kami sedang mendengarkan petunjuk-Mu. Kami sedang mendengarkan pencerahan daripada Tuhan. Kami sedang mendengarkan rencana-Mu. Kami sedang mendengarkan Tuhan jalan yang Kau siapkan untuk setiap kami. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan. Semua orang tidak tahu jalan keluarnya. Oh, semua orang dalam kegelapan. Tuhan, kami bersyukur. Oh, Tuhan cerahkan kami. Tuhan terangi kami. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri caranya. Nubuatkan tahun ini tahun kemuliaan. Nubuatkan. Oh, hidup kita diterangi oleh Tuhan. Keluarga kita diterangi oleh Tuhan. Oh, studi pekerjaan kita diterangi oleh Tuhan. Pelayanan kita diterangi oleh Tuhan. Gereja Tuhan diterangi oleh Tuhan. Bangsa ini mendapat terang. Oh, jadi terang bagi bangsa kita. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Orala pada basa. Kirala pada.
Terima kasih Tuhan, mandat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pewahyuan rema yang daripada Tuhan saat ini. Perkataan ilahi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, aku tangkap, aku terima Tuhan. Oh tolong aku Tuhan. Oh menanggapinya, melakukannya. Oh Tuhan, kami terima pada saat ini. Seperti firman-Mu, angin Roh Kudus berembus dengan keras. Berembuslah dengan keras. Berembuslah dengan keras. Angin Roh Kudus, nafas Allah, ruah datang, penuhi kami, penuhi gereja-Mu, penuhi kami, penuhi gereja-Mu. Pulihkan, bangkitkan, lakukan perbuatan yang besar. Tuhan berilah rema pada setiap kami. Tuhan berilah rema pada setiap kami. Buka hati saudara. Saya rasakan Roh Kudus sedang bicara. Saya rasakan Tuhan sedang bicara. Oh, hati nurani-Mu dibersihkan saudara. Buka lebar-lebar saudara. Buka telinga roh saudara. Saudara katakan Tuhan bicaralah. Aku siap untuk mendengarnya. Aku mau percaya. Aku mau tangkap. Aku mau masuk dalam kegerakan besar ini. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kau lebih di atas segalanya. Panggilan-Mu, karya-Mu lebih dahsyat dari segalanya. Pengurapan datang. Angin Roh Kudus berembus. Ruah. Terima. Ruah. Terima. Ruah. Terima. Ruah dari segala penjuru. Berembus. Masuk dalam gereja-Mu. Masuk atas kami. Masuk dalam hidup kami. Masuk dalam roh kami. Oh terima. Saya rasakan ada gelombang yang kuat. Dari ruah. Ada gelombang yang kuat. Ruah berembus. Kuasa dinyatakan. Yang gelap diterangi. Yang sakit disembuhkan. Pakai hidup, lakukan amanat Tuhan. Yang kekurangan diberkati. Jadi berkat luar biasa. Bangkitkan Tuhan umat-Mu. Seperti Kau bangkitkan rasul-rasul-Mu. Akan ada rasul-rasul lahir dari tempat ini. Akan ada nabi-nabi lahir dari tempat ini. Akan ada tentara Allah. Oh, cerita ilahi lahir di tempat ini. Lahir di tempat ini. Lahir pada saat ini. Akan ada dokter-dokter yang dipakai Tuhan luar biasa. Lahir di tempat ini. Pejabat-pejabat yang dipakai Tuhan luar biasa. Lahir di tempat ini. Lahir di gereja ini. Lahir pada saat akan ada orang-orang, ibu-ibu rumah tangga, karyawan-karyawan, oh, bapak-bapak, orang-orang muda, teen, anak-anak, orang-orang tua, oh, lawan, dibangkitkan seperti Kaleb, dibangkitkan seperti Timotius, dibangkitkan menjadi pengukir sejarah. Masuk gerakan air zaman. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang dahsyat sudah terjadi. Hamba-Mu sudah sampaikan perkataan-Mu. Tuhan, Kau yang menjabarkan, Kau yang membuat kami semua mengerti. Baik yang ada tempat ini, yang mengikuti lewat internet, mengikuti lewat video. Tuhan, Kau yang membuat kami mengerti. Tuhan, Kau memberi hati yang bisa percaya. Tuhan, Kau memberi hati yang menanggapi panggilan. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan sediakan. Sudah Tuhan tunjukkan jalannya. Sedang Tuhan lakukan. Amin. Hari ini lahir revival besar. Amin. Lahir kebangunan besar. Amin. Lahir kegerakan yang dahsyat. Pasukan ilahi yang
besar, yang dahsyat sudah lahir. Engkau dipermuliakan Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sejak saat ini kami menjadi manusia roh yang penuh dengan ruah, yang penuh dengan roh-Mu. Kami berjalan, bukan kami lagi, tapi ruah yang pakai hidup kami, ruah yang pakai kehidupan kami, ruah yang berkarya. Engkau yang punya kami. Semua milik-Mu Tuhan. Kami serahkan semua milik-Mu Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, kekayaan kami, talenta kami, apapun dalam tangan-Mu yang dahsyat. Pakai Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kami penuh kekurangan, tapi Engkau maha kuasa, penuh dengan kelebihan, penuh dengan kemurahan-kemurahan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih. Kami akan pulang terus bersama-Mu, tidak akan sama. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan angin Roh Kudus. Amin. Ruah penuh hidup. Amin. Diberkati keluarga. Amin. Diberkati kesehatan. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohani. Amin. Diberkati pelayanan. Menjadi pelayanan yang baru yang dahsyat. Amin. Pelayanan ilahi. Amin. Diberkati studi atau pekerjaan. Amin. Diberkatilah keuangan Amin. secara luar biasa dan jadi berkat. Amin. Diberikan kemenangan dan kemenangan. Amin. Diberikan keberhasilan dan keberhasilan. Amin. Diberikan pengampunan dan kekudusan. Amin. Diberikan pengurapan selamat ke banyak jiwa. Amin. Karena anugerah kasih dari Allah Bapa. Karena kasih karunia kemurahan yang kami dapatkan melalui Yesus, anak yang tunggal. Karena persekutuan yang kudus dari roh Allah selama-lamanya menyertai kami. Saudara yang diberkati Tuhan bersama-sama. Amin.